Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Melida Afifah dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu analisis bisnis digital dengan studi kasus platform pembelajaran bahasa digital, yaitu Duolingo. Pada era transformasi digital saat ini, model bisnis tidak lagi bergantung pada aset fisik. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi secara strategis justru menjadi pemain utama dalam persaingan global. Salah satunya yaitu Duolingo yang telah sukses melakukannya. Nah, sebelum masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep bisnis digital. Bisnis digital bukan sekedar memindahkan aktivitas ke internet saja, tetapi bagaimana teknologi mengubah cara interaksi antara produsen dan konsumen secara fundamental. Dalam paradigma digital innovative entrepreneurship, bisnis digital menggeser fokus dari kepemilikan aset fisik seperti gedung atau stok barang menjadi efisiensi proses melalui konektivitas global. Tujuan strategisnya adalah pertama, efisiensi operasional, lalu dapat menghilangkan hambatan jarak dan waktu, dan membangun ekosistem berkelanjutan di era disrupsi teknologi. Konsep penting dalam bisnis digital ini meliputi digital asset, digital equity, dan customer centricity. Artinya, perusahaan harus fleksibel, berbasis data, dan berorientasi pada pengalaman pengguna untuk mensukseskan bisnisnya itu. Nah, perbedaan utama bisnis digital dan konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek di tabel berikut. Pertama, dari sisi aset. Bisnis digital berbasis cloud dan software, sedangkan bisnis konvensional berbasis gedung atau toko fisik. Selanjutnya, dari sisi jangkauan, digital bersifat global atau borderless, sedangkan konvensional terbatas oleh geografis. Dan selanjutnya, terkait sisi jangkauan interaksi. Digital menggunakan UI atau UX, bisa juga dengan chatbox dan analisis data. Sedangkan konvensional mengandalkan tatap muka langsung. Selanjutnya ada operasional dan biaya. Di bisnis digital bisa berjalan selama 24 jam tanpa henti dengan biaya marginal yang relatif rendah. Tapi kita tidak bisa memperlakukannya di bisnis konvensional. Nah, dari perbandingan ini kita bisa melihat mengapa model digital lebih skalabel ya. Nah, jenis-jenis bisnis digital dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Yang kedua, fasilitator digital. Dan yang ketiga, hybrid model. Dapat kita lihat contoh-contohnya. Duolingo ini termasuk kategori versi digital dari bisnis non-digital, karena mengubah kursus bahasa yang awalnya tatap muka menjadi modul interaktif berbasis aplikasi secara digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu studi kasus Duolingo. Yang pertama, profil Duolingo. Duolingo ini merupakan platform education technology global yang didirikan oleh Louis von Ahn. Visinya adalah memberikan akses belajar bahasa berkualitas tinggi secara gratis untuk semua orang. Saat ini, Duolingo memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif dan menyediakan lebih dari 40 bahasa. Sangat wow sekali. Tagline mereka sangat kuat secara positioning, yaitu Learn a language for free forever. Ini menunjukkan strategi diferensiasi berbasis aksesibilitas. Nah, selanjutnya klasifikasi dan transformasi produk.
Duolingo ini mengubah kursus bahasa konvensional menjadi modul yang lebih interaktif secara digital, lalu konten berbasis cloud, dan sistem pembelajaran yang tetap berjalan secara adaptif. Posisinya di pasar adalah sebagai digital content provider dalam bentuk aplikasi edukasi berbasis hiburan atau edutainment. Nah, efisiensi model bisnis digital. Keunggulan model bisnis digital murni Duolingo itu, yang pertama, tidak memiliki gedung sekolah fisik ya. Dan selanjutnya, skalabilitas yang sangat tinggi, sekali lagi, lalu bisa melayani jutaan pengguna secara simultan. Dan yang terakhir, pasar tanpa batas geografis. Pengguna ini di Indonesia mendapatkan standar materi yang sama dengan pengguna di Amerika atau Eropa. Lagi-lagi sangat wow. Inilah kekuatan ekonomi digital, skala besar dengan biaya tambahan yang relatif rendah. Kita masuk ke fitur utama Duolingo. Yang pertama ada gamifikasi. Keunggulan utama Duolingo ini yaitu ada fitur-fitur seperti experience point dan levels. Lalu ada strikes, ada linguist dan leaderboards, dan friends quest. Aduh, susah ini nyebutin. Friends quest. Semua dirancang untuk membangun kebiasaan belajar. Strike misalnya, yaitu menciptakan dorongan psikologis agar pengguna tidak melewatkan satu hari pun. Artinya Duolingo tidak hanya menjual materi belajar, tapi menjual habit formation system. Selanjutnya, fitur utamanya ada pemanfaatan artificial intelligence. Duolingo menggunakan AI melalui algoritma BERT. Sistem ini menganalisis jawaban pengguna dan menyesuaikan materi sesuai kelemahan masing-masing individu. Selain itu, terdapat voice recognition untuk latihan speaking, juga ada matriks retensi pengguna berbasis data dan personalisasi berbasis big data. Model ini tidak mungkin dilakukan secara manual oleh guru konvensional dalam skala global. Disinilah teknologi menjadi keunggulan kompetitif. Selanjutnya, keunggulan Duolingo sebagai pasar tanpa batas dan potensi penghasilannya. Pertama, dari sisi aksesibilitas global. Duolingo ini bisa diakses oleh siapa saja, mulai dari desa kecil sampai kota besar, tanpa perlu datang ke tempat kursus. Jadi, hambatan distribusi fisik hampir tidak ada ya. Yang kedua ada dari skala ekonomi. Nah, dari skala ekonomi, Duolingo mampu melayani jutaan pengguna, sekaligus dengan biaya operasional yang jauh lebih efisien dibanding lembaga kursus konvensional yang terbatas ruang kelas dan tenaga pelajar. Lalu ada dari sisi model bisnis, Duolingo ini menggunakan sistem freemium, artinya pengguna bisa belajar gratis dengan iklan, tetapi ada juga versi berbayar yaitu Super Duolingo untuk fitur tanpa iklan dan akses lebih lengkap. Selain itu ada juga namanya Duolingo English Test, yaitu tes bahasa Inggris berbasis digital yang menjadi alternatif lebih praktis dan terjangkau dibandingkan dengan tes konvensional. Secara keseluruhan, Duolingo menunjukkan bagaimana teknologi digital mampu menciptakan pasar global dengan jangkauan luas dan model pendapatan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya, transformasi digital bisnis Duolingo. Pertama ada dari sisi evolusi layanan. Duolingo awalnya hanya dikenal sebagai aplikasi belajar kosakata saja, seperti go, pergi, dan lain-lain. Namun sekarang Duolingo sudah berkembang menjadi platform pendidikan digital yang lebih lengkap, termasuk menyediakan sertifikasi resmi melalui Duolingo English Test. Sertifikasinya bahkan sudah diakui oleh ribuan universitas dunia, seperti Yale dan Stanford. Ini menunjukkan bahwa Duolingo bukan hanya aplikasi belajar biasa saja,
tapi sudah masuk ke ranah pendidikan formal global. Selanjutnya ada konsep personalisasi masif. Duolingo ini menggunakan big data untuk menganalisis perilaku belajar jutaan penggunanya. Dari data tersebut, sistem biasa menyesuaikan tingkat kesulitannya, jenis latihan, dan pengulangan materi sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Hal ini tidak mungkin dilakukan secara manual oleh guru konvensional dalam skala besar. Jadi, Duolingo adalah contoh nyata bagaimana teknologi digital, data, dan otomatisasi mampu mentransformasi model bisnis pendidikan menjadi lebih global, efisien, dan personal. Nah, dapat kita lihat di sini produk-produk unggulan Duolingo dan grafik peningkatan penggunanya ya. Nah, selanjutnya usulan pengembangan Duolingo ke depan yang mungkin dapat dilakukan oleh Duolingo itu, pertama konsep Duo World, yaitu ruang virtual global di mana pengguna dari berbagai negara bisa bertemu dalam bentuk avatar atau wajah secara langsung, dan mereka harus berkomunikasi menggunakan bahasa yang sedang dipelajari untuk menyelesaikan misi bersama. Ini akan meningkatkan praktik komunikasi secara nyata, bukan hanya menjawab soal saja. Lalu ada pengembangan chatbox lanjutan berbasis AI dengan integrasi model berbahasa seperti GPT. Pengguna bisa melakukan percakapan bebas tanpa naskah. Jadi pengalaman belajarnya terasa seperti berbicara dengan tutor asli, kapan saja dan tanpa rasa takut salah. Dan ada lagi namanya virtual reality atau VR. Misalnya pengguna bisa masuk ke simulasi pasar di Paris atau kantor di Tokyo dan berlatih berbahasa secara imersif menggunakan kacamata VR. Ini akan membuat pembelajaran terasa lebih realistis dan interaktif. Secara keseluruhan, inovasi ini harapannya dapat membuat Duolingo bukan hanya aplikasi belajar, tetapi menjadi ekosistem pembelajaran bahasa berbasis teknologi masa depan. Kita masuk kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Duolingo ini adalah contoh nyata disrupsi pendidikan melalui digitalisasi. Keunggulan kompetitifnya terletak pada gamifikasi, AI augmented learning, data-driven decision making, dan model freemium yang scalable. Kasus Duolingo membuktikan bahwa dalam bisnis digital, nilai utama bukan pada aset fisik, melainkan pada teknologi data dan pengalaman pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.